Apakah kematian seorang ipar perempuan yang tampaknya saleh, yang selalu duduk untuk salat tahajud, dan terus-menerus berpuasa, bisa menjadi begitu mengerikan dan menakutkan, sehingga saudara kandungnya sendiri merasa ngeri untuk mendekati jasadnya yang sedang meronta kesakitan? Kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan seorang ipar perempuan terhadap adik iparnya yang sedang berpuasa dan hamil di bulan suci Ramadan? Hingga di saat sakaratul maut, tubuhnya dipenuhi racun biru, dan dia terus-menerus memohon belas kasihan dari ular dan kalajengking yang tidak terlihat di dalam kamar tertutup. Mengapa wajah wanita yang tadinya tampak bercahaya itu berubah menjadi hitam legam seperti arang saat kematiannya? Dan ketika ia diturunkan ke liang lahat, mengapa lumpur hitam yang mendidih dari dada bumi dan ular-ular hitam yang keluar dari celah-celah kubur membuat para pemuda desa yang kekar dan kuat jatuh berlutut? Kisah ini bukanlah cerita biasa, melainkan sebuah kitab terbuka dan tanda peringatan bagi setiap manusia yang tidak bersyukur atas nikmat dan hubungan indah yang diberikan Allah, lalu mencoba mengubah takdir dengan cara haram, sihir hitam, dan ilmu santet. Bacalah dengan hati yang teguh, karena ini adalah kisah nyata tentang kemunafikan, kedengkian, dan azab ilahi yang mengerikan, yang akan menggetarkan jiwa Anda. Malam Lailatul Qadar yang mencekam. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan sedang berlangsung, dan itu adalah malam ke-27. Malam Lailatul Qadar yang sangat berat dan penuh misteri. Di sebuah desa tradisional di Jawa Tengah ini, di mana biasanya keheningan total menyelimuti pada jam malam seperti ini. Hari ini suara tilawah, salat sunnah, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan rintihan dari masjid-masjid bergema di udara. Awan hitam di langit menyelimuti bintang-bintang, dan udara begitu pengap hingga bernapas pun terasa sulit. Seluruh desa sibuk di masjid untuk menyenangkan roh mereka dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Namun, di sebuah kamar gelap di rumah besar dan kokoh milik Slamet yang terletak di tengah desa, azab Allah yang mengerikan sedang turun. Sesuatu yang membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Ya Allah, dari mana ular-ular ini datang? Seseorang, singkirkan kalajengking ini dari wajahku. Demi Allah, jangan siksa aku seperti ini. Tulang rusukku patah. Aduh, aku mati. Selamatkan aku. Itu adalah teriakan yang memilukan, menyayat hati, dan mengerikan yang datang dari kamar tertutup milik Mbak Lastri, kakak perempuan Slamet. Slamet, yang tertidur lelap di balai-balai kayu di halaman rumah karena kelelahan bekerja seharian dan berpuasa, tersentak bangun mendengar teriakan mengerikan kakaknya itu. Slamet menganggap kakaknya ini seperti ibunya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin menembus tulang rusuknya. Ia berlari tanpa alas kaki, seperti orang gila, menuju kamar Mbak Lastri. Di belakangnya istrinya, Siti, yang sendiri sedang lemah karena puasa, kehamilan dan kerja keras seharian, keluar dengan langkah gemetar sambil bersandar pada dinding dengan susah payah. Slamet mendorong pintu kayu berat kamar kakaknya, tetapi pintu itu terkunci rapat dari dalam. "Mbak, apa yang terjadi? Mbak, buka pintunya!" Slamet berteriak sambil menggedor pintu sekuat tenaga. Namun, dari dalam hanya terdengar suara rintihan, jeritan, dan suara orang yang mencakar dirinya sendiri. "Slamet, kobra hitam ini mematukku, kalajengking ini mengepungku, tubuhku terbakar, selamatkan aku adikku." Suara Mbak Lastri sekarang berubah menjadi serak yang aneh, seolah-olah lehernya sedang dicekik. Slamet mundur dan menghantamkan seluruh berat badannya ke pintu. Dan dengan suara derak yang keras, pintu kayu tua itu hancur dan jatuh ke dalam. Begitu Slamet dan Siti masuk ke dalam kamar, bumi seolah bergeser dari bawah kaki mereka, dan mata mereka terbelalak karena ketakutan. Pemandangan di dalam kamar tidak kurang dari mimpi buruk yang paling buruk dan mengerikan. Kakak perempuan mereka, Mbak Lastri, yang dianggap oleh seluruh desa sebagai wanita yang sangat saleh, ahli tahajud, dan rutin berpuasa, yang kerudung putihnya tidak pernah lepas dari kepalanya, hari ini sedang berguling-guling di lantai seperti ikan yang ditarik dari air. Tubuhnya membiru karena racun yang sangat kuat dan tidak dikenal.
Matanya menonjol keluar hingga batas yang mengerikan dan pupil matanya terbalik ke arah langit-langit. Busa putih terus mengalir dari mulutnya, mengotori pakaiannya. Ia mengayunkan tangan dan kakinya di udara, mencakar wajah dan lengannya sendiri dengan begitu kejam hingga kulitnya terkelupas dan darah mulai merembes. Ia menderita seolah-olah ada binatang buas yang tidak terlihat sedang mencabik-cabiknya. Mata Slamet dan Siti yang terbelalak memeriksa setiap sudut kamar, tetapi mereka tidak melihat ular, kalajengking, atau serangga beracun lainnya di lantai, di dinding, atau di bawah tempat tidur. Lantainya benar-benar bersih dan kosong. Namun tubuh Mbak Lastri terus membengkak, dan ia terus memohon belas kasihan dari ular dan kalajengking yang tidak terlihat. Ini adalah azab yang hanya terlihat oleh mata Mbak Lastri, dan hanya mencabik-cabik daging tubuhnya. Bau busuk yang aneh menyebar di kamar itu, bau yang menyerupai bangkai tua, rambut terbakar, dan tulang yang membusuk. Slamet memberanikan diri untuk maju agar bisa memegang kakaknya. Tetapi begitu ia menyentuh lengan Mbak Lastri yang membiru dan membengkak, ia merasa seolah-olah telah menyentuh bara api yang menyala atau air yang mendidih. Tubuh Mbak Lastri panas seperti api. Slamet menarik tangannya dengan sentakan. Mbak Lastri menarik napas terakhir yang keras dan mengerikan. Kepalanya tertekuk ke belakang, mulutnya terbuka lebar, dan jiwanya terbang selamanya di bawah beban dosa-dosanya. Segera setelah kematian, wajah Mbak Lastri yang tadinya tampak bercahaya saat hidup, menjadi hitam seperti arang. Kematian adalah cermin yang begitu jujur dan kejam yang menunjukkan wajah asli manusia kepada dunia. Kita bisa menipu orang-orang dunia dengan pakaian putih kita, tasbih yang panjang, dan sujud yang pamer. Tetapi kita tidak bisa menipu Rabbul Alamin yang mengetahui rahasia hati dan niat yang buruk dengan sangat baik. Hak-hak sesama manusia, hukukul ibad sangat penting dalam Islam, sehingga jika Anda telah menyakiti hati orang yang tidak bersalah, menzalimi seseorang, atau melakukan sihir hitam, maka salat tahajud dan puasa Anda pun tidak dapat menyelamatkan Anda dari azab ini. Kelalaian dalam hak Allah mungkin dimaafkan, tetapi kezaliman terhadap manusia tidak akan dimaafkan sampai orang yang dizalimi itu sendiri memaafkannya. Kita harus memurnikan amal kita untuk keridaan Allah daripada pamer kepada manusia, dan takut untuk menyakiti perasaan orang yang tidak bersalah. Slamet berlutut dan pikirannya lumpuh melihat jenazah kakaknya yang menghitam. Ia tidak mampu memahami mengapa kematian kakaknya yang taat tahajud dan puasa begitu menyakitkan dan misterius. Ular-ular apa yang tidak terlihat olehnya? Akhirnya, apa yang telah dilakukan Mbak Lastri sebelum sampai di kamar tertutup itu, sehingga menggetarkan bumi dan langit. Di balik kegelapan malam itu, kenyataan hitam apa yang tersembunyi yang dimulai dari mencari kesalahan pada nikmat indah berupa ipar yang baru menikah. Mari kita putar roda waktu sedikit ke belakang, dan melihat bagaimana dan kapan racun kecemburuan lahir di balik tirai kemunafikan ini. Kilas balik, awal kedengkian. Kejadian ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Desa di Jawa ini adalah contoh keindahan dan kesederhanaan. Pagi hari dimulai dengan kicauan burung, embusan angin sejuk, dan suara adzan subuh yang bercahaya. Sawah yang menghijau dan rumah-rumah kayu menjadi saksi kehidupan yang tenang. Di tengah desa inilah rumah besar milik Slamet berdiri. Di seluruh desa, nama Mbak Lastri, kakak Slamet, disebut dengan penuh hormat dan takzim. Mbak Lastri adalah wanita paruh baya yang belum menikah, yang mengurus rumah itu setelah orang tua mereka wafat. Mbak Lastri selalu mengenakan kebaya dan sarung batik yang bersahaja, dan kerudung putih bersih selalu menutupi kepalanya. Kerudung itu seolah tak pernah bergeser. Di jemarinya selalu berputar tasbih kayu yang panjang, dan bibirnya tampak terus berzikir memohon ampun pada Allah. Wanita-wanita desa yang lugu sering datang padanya untuk minta didoakan, atau sekedar meminta nasihat masalah rumah tangga. Mbak Lastri akan meletakkan tangan di dahi mereka dan memberikan doa-doa panjang. Tampaknya, ia adalah wanita yang sangat salehah, ahli tahajud, dan taat berpuasa, hingga orang-orang bersumpah atas ketakwaannya. Namun seperti kata orang bijak, wajah asli manusia bukanlah yang ia pamerkan di depan dunia, melainkan apa yang ia lakukan di balik pintu tertutup saat sendirian. Di balik kain putih yang suci itu,
berdenyut sebuah hati yang hitam, yang penuh dengan kecemburuan, kebencian, kesombongan, dan nafsu untuk terus menguasai rumah itu. Di rumah itu, selain Mbak Lastri, tinggal pula adiknya, Slamet, dan istrinya yang baru menikah, Siti. Slamet adalah pria yang sangat pekerja keras, jujur, sederhana, dan sangat patuh pada kakaknya. Ia menganggap kakaknya sebagai ibu. Ia bekerja seharian di bawah terik matahari, bermandikan keringat di sawah, dan pada sore hari, ia membawa hasil keringat halalnya untuk diletakkan di kaki kakaknya dengan diam. Tujuan hidupnya hanyalah untuk membuat rumah itu dan kakaknya bahagia. Di sisi lain, Siti, yang baru saja masuk ke rumah itu sebagai pengantin, adalah gadis yang sangat sederhana, pemalu, dan cantik. Di wajahnya terpancar kesantunan khas wanita desa, dan di matanya yang menunduk, ada ketulusan dan kesucian. Siti berasal dari keluarga miskin tapi terhormat, sehingga orang tuanya tidak memberinya banyak harta benda, tapi memberinya didikan moral yang luar biasa. Ia diajarkan bahwa menyatukan silaturahmi adalah kewajiban wanita, kesabaran, kasih sayang, pelayanan, dan pengampunan adalah kunci rumah tangga yang berkah. Ia diberitahu bahwa ipar perempuan adalah seperti kakak sendiri, dan rumah suami adalah surga bagi istri. Siti memegang teguh kata-kata itu. Penderitaan Siti di bulan Ramadan. Tak lama kemudian bulan suci Ramadan yang penuh berkah pun tiba. Panas terik yang menyengat, dan matahari yang membakar langit, membuat puasa 14 jam itu terasa berat. Dalam kondisi sulit itulah, kesabaran dan didikan Siti mulai diuji. Siti bangun paling awal di tengah malam untuk menyiapkan sahur. Ia menyalakan api di tungku kayu, menguleni adonan, dan menyiapkan makanan serta minuman untuk seluruh penghuni rumah. Dalam keadaan berpuasa, sepanjang hari ia sibuk dengan pekerjaan rumah. Menyapu rumah yang luas, mencuci halaman, mencuci piring, mencuci pakaian, dan yang paling berat adalah menyabit rumput untuk pakan sapi. Semua itu ia kerjakan sendirian sambil berpuasa. Di tengah terik matahari siang, ketika ia mengoperasikan mesin pemotong rumput yang berat dan berkarat, tenggorokannya kering seperti duri karena panas dan haus. Pandangannya mulai gelap. Pakaiannya basah oleh keringat, namun tak pernah ada keluhan dari bibirnya yang kering. Ia menanggung setiap beban dengan diam dan terus berzikir dalam hati. Slamet melihat kerja keras dan pengorbanan istrinya, dan sangat menghormatinya di dalam hati. Ia tahu betapa berat beban Siti saat berpuasa. Selama hari-hari Ramadan, saat pulang kerja di sore hari, ia kadang membawa martabak, gorengan atau buah mangga kesukaan Siti untuk berbuka. Saat waktu berbuka tiba, ketika suami istri itu duduk di atas tikar, Slamet dengan kasih sayang menyuapkan kurma atau air ke mulut Siti. Keduanya saling tersenyum satu sama lain. Ada rasa syukur di mata mereka, dan mereka melupakan kelelahan seharian. Dari sinilah, dari senyum tulus antara suami istri ini, benih kebencian yang beracun mulai tumbuh di hati Mbak Lastri. Benih itu kemudian berubah menjadi pohon berdarah yang mengerikan. Allah telah memberikan keluarga itu seorang adik ipar yang saleh dan patuh. Itu adalah nikmat besar. Namun, Mbak Lastri bukannya bersyukur, ia malah mulai mencari-cari kesalahan pada nikmat Allah itu. Ingatlah, saat kita mencari kesalahan pada apa yang Allah berikan, entah itu rupa, rezeki atau hubungan, kita sebenarnya sedang memprotes pembagian Allah. Kedengkian membutakan manusia. Melihat kebahagiaan orang lain, terutama kebahagiaan adik kandung sendiri, lalu merasa terbakar, adalah penyakit rohani yang menjerumuskan manusia ke lubang neraka. Kita harus bersyukur dalam setiap keadaan, dan ikut bahagia melihat nikmat orang lain. Mbak Lastri mulai merasa bahwa kekuasaannya di rumah itu, dan kontrolnya atas adiknya, mulai hilang karena kehadiran wanita lain. Ketika cinta seorang kakak berubah menjadi kedengkian buta dan nafsu untuk berkuasa, maka ia akan memakan hubungan keluarga seperti rayap memakan kayu. Mbak Lastri tidak mengatakan apa-apa pada Siti di depan Slamet, agar citranya sebagai wanita saleh tidak rusak. Namun begitu Slamet pergi ke sawah, wajah asli Mbak Lastri yang mengerikan dan zalim muncul. Ia duduk di balai-balai sambil memutar tasbih, lalu mencaci Siti, yang sedang lemas karena bekerja sambil puasa. Orang tuamu tidak mengajarimu apa-apa,
seharian duduk manis seperti ratu. Adikku, yang malang banting tulang dari pagi sampai sore. Dan kamu hanya bersenang-senang menikmati hasilnya. Wajahmu saja yang tampak lugu seperti bidadari. Tapi di dalam hatimu, kamu pasti sudah memakai ilmu hitam pada adikku. Kemarin kamu pasti yang menyuruhnya membelikan martabak. Slametku tidak pernah seperti itu sebelumnya. Siti menelan kata-kata pahit, beracun dan bohong itu dengan diam sambil menahan air mata. Ia tahu jika ia mengadu pada Slamet, akan terjadi perpecahan antara kakak dan adik. Dan seorang wanita yang baik tidak ingin melihat rumah tangganya hancur. Ritual hitam Mbak Lastri. 10 hari pertama Ramadan telah berlalu. Siti terus diam menerima cacian dan tetap bekerja keras. Namun kebencian Mbak Lastri kini telah berubah menjadi kegilaan. Ia memutuskan untuk mengubah takdir dengan cara yang kotor dan haram. Di tengah kegelapan malam, saat seluruh desa tertidur, Mbak Lastri mengunci pintu kamarnya dan mengeluarkan sebuah peti tua dan misterius dari bawah tempat tidurnya. Peti di mana peralatan kekafiran, syirik, dan sihir hitam telah terkubur selama bertahun-tahun. Apa yang akan dilakukan si ahli tahajud, Mbak Lastri di tengah kegelapan malam? 10 hari kedua, hari-hari pengampunan, telah dimulai. Seluruh desa beribadah, namun di rumah Slamet, sebuah permainan kotor sedang dimulai. Mbak Lastri merasa adiknya bukan lagi miliknya. Ia mengeluarkan kain kuning, benang hitam, darah burung hantu, serbuk tulang, dan abu dari petinya. Ini adalah ilmu sihir hitam yang ia pelajari dari seorang dukun saat masih muda, namun belum pernah ia gunakan. Hari ini, kedengkian seorang ipar telah membakar imannya, dan kesucian kerudung putihnya menjadi abu. Mbak Lastri melakukan serangan pertama. Ia menulis jimat hitam pertama atas nama Siti. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kesehatan Siti, membuatnya terbaring di tempat tidur, dan membuat hidupnya begitu menderita sehingga Slamet sendiri akan membencinya. Mbak Lastri dengan diam-diam menanam jimat itu di bawah ambang pintu kamar Siti dan Slamet. Sejak saat itu, bayangan kehancuran dan setan mulai menyelimuti rumah yang tenang itu. Keesokan paginya, saat Siti bangun untuk sahur, kepalanya terasa ingin pecah. Seluruh tubuhnya sakit, seolah dipukuli dengan tongkat sepanjang malam. Bangun dari tempat tidur terasa sangat berat, kakinya tidak bertenaga. Namun ciri wanita dari keluarga baik-baik adalah tidak meninggalkan kewajibannya. Siti memberanikan diri bersandar pada dinding dan pergi ke dapur dengan langkah sempoyongan untuk menyiapkan sahur. Panas dari tungku hari ini terasa membakar lebih dari biasanya. Saat Slamet bangun, ia terkejut melihat wajah Siti yang pucat pasi. "Kamu kelihatan tidak sehat. Wajahmu sangat kuning," tanya Slamet cemas. Sebelum Siti menjawab, Mbak Lastri yang duduk sambil memutar tasbih langsung menyambar dengan nada beracun. "Ah Slamet, itu hanya alasan orang malas saja. Karena harus bekerja saat puasa, dia pura-pura sakit supaya kamu memanjakannya. Jangan khawatir, makan sahurmu dan pergilah ke sawah. Siang nanti, dia juga akan sembuh sendiri." Slamet percaya pada kakaknya dan pergi bekerja. Namun, kondisi Siti semakin memburuk dari hari ke hari. Ia bekerja seharian, tapi tenaganya habis dengan cepat. Jamu dan obat dari tabib desa tidak membuahkan hasil. Siti dan Slamet mengira itu hanya karena lemas karena puasa dan panas. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik dinding rumah mereka, sebuah permainan kematian sedang dimainkan. Rahasia di balik pintu tertutup. Dapatkah kedengkian seorang ipar membumbung hingga ingin mencabut nyawa adik iparnya sendiri? Suatu malam yang sangat gelap di pertengahan Ramadan, Siti terbangun karena sangat haus. Ia pergi ke halaman untuk minum. Saat melewati kamar Mbak Lastri, biasanya terdengar suara zikir yang lembut. Namun malam ini, suasananya sangat misterius dan menakutkan. Melalui celah pintu, Siti melihat cahaya kuning redup dari lampu minyak. Ia mencium bau busuk yang menyengat seperti kain atau rambut yang terbakar. Jantung Siti berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah itu, dan napasnya seolah terhenti.
Mbak Lastri, yang biasanya tak pernah melepas kerudung putihnya, hari ini duduk di lantai tanpa kerudung. Di sekelilingnya ada lingkaran hitam dari abu. Di depannya ada mangkuk tanah berisi api. Di tangan Mbak Lastri, ada sepotong kain dari kerudung pengantin Siti yang sudah digunting. Ia membacakan mantra-mantra syirik yang kotor dengan cepat, lalu meniup kain itu dan mendekatkannya ke api. Ini adalah sihir hitam untuk menghancurkan hidup Siti. Siti mundur dengan ngeri. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Ia kembali ke kamar dan menangis terseduh-seduh. Malam itu, Siti punya pilihan. Ia bisa membangunkan Slamet dan membongkar kedok kakaknya di depan seluruh desa. Namun, wanita yang baik tidak akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Menutup aib orang lain adalah hal yang dicintai Allah. Siti memilih diam agar hati Slamet tidak hancur, karena Slamet menganggap kakaknya adalah malaikat. Siti menyerahkan segala urusannya pada pengadilan Allah yang maha adil. Mukjizat dan kebencian yang memuncak. Puasa terus berlanjut. Siti semakin kurus akibat sihir. Namun tiba-tiba keajaiban Allah terjadi. Suatu siang, Siti pingsan saat sedang mencuci baju. Bidan desa dipanggil. Setelah memeriksa, bidan itu tersenyum lebar. Selamat, selamat. Allah memberikan rahmat ke rumah ini. Siti sedang hamil. Keturunanmu akan segera lahir. Slamet menangis karena bahagia. Ia bersujud syukur di tanah. Ia memeluk kakaknya Mbak Lastri dan berkata, "Mbak, lihatlah, Allah mendengar doa kita. Akan ada suara tawa bayi di rumah kita." Slamet sangat bahagia. Namun saat ia melihat wajah Mbak Lastri, tidak ada kegembiraan di sana. Wajah Mbak Lastri justru menghitam karena marah, iri, dan kecewa. Matanya tidak memancarkan kasih sayang, melainkan kebencian binatang buas. Ia tidak paham mengapa sihirnya gagal dan malah ada ahli waris yang akan lahir. Anak adalah anugerah Allah. Mencari kesalahan dalam pembagian Allah ini adalah bentuk menantang kemurkaannya. Mbak Lastri memutuskan bahwa bayi itu tidak boleh lahir ke dunia. Ia menghentikan sihirnya sementara dan beralih ke cara fisik yang kejam. Ia menyuruh Siti melakukan pekerjaan paling berat. Ia berbohong pada Slamet. Slamet, wanita hamil harus banyak bergerak supaya persalinannya lancar. Biarkan dia bekerja berat. Jangan manjakan di tempat tidur. Slamet yang jujur percaya saja. Begitu Slamet pergi ke sawah, Mbak Lastri berteriak, "Siti, pergi ke sawah belakang, sabit rumput untuk sapi. Jangan minta tolong orang lain, kerjakan sendiri. Aku mau zikir, jangan ganggu ibadahku." Di bawah terik matahari Mei yang membakar, Siti yang lemah karena hamil muda, tetap bekerja. Saat ia memutar roda mesin pemotong rumput yang berat, rasa sakit menusuk tulang punggungnya. Pandangannya berkunang-kunang, keringat bercucuran, namun setiap kali ia merasa akan pingsan, ia memegang perutnya. Perasaan akan adanya nyawa kecil di dalamnya, memberinya kekuatan. Siti tetap berzikir ayat kursi dalam hati. Dan inilah yang memotong semua sihir Mbak Lastri, dan menjadi pelindung bagi bayinya. Malam Lailatul Qadar dan azab yang turun. Malam ke-27 tiba. Desa sedang khusyuk beribadah. Namun di kamar Mbak Lastri, permainan setan mencapai puncaknya. Ia memutuskan bahwa malam ini, Siti dan bayinya harus mati. Ia menyiapkan jimat kematian menggunakan darah burung hantu dan serbuk tulang. Ia menuliskan mantra kematian di atas kulit kayu dengan niat untuk diletakkan di bawah bantal Siti, agar Siti mati dalam kesakitan malam itu juga. Mbak Lastri tersenyum gila, lupa bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Di sisi lain, Siti yang sangat lelah bangun dari tempat tidur, berwudu dan bersujud. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau tahu keadaanku. Aku telah menanggung semuanya demi rumah tangga ini. Namun sekarang nyawa yang belum lahir ini dalam bahaya. Aku lemah tapi Engkau maha kuat. Selamatkanlah anakku dari kejahatan yang tidak terlihat ini." Doa orang yang terzalimi di tengah malam Lailatul Qadar menembus tirai langit. Saat Mbak Lastri keluar kamar menuju kamar Siti dengan jimat kematian di tangannya, tiba-tiba tangannya terasa terbakar hebat.
jimat itu menjadi sangat panas seperti api neraka. Mbak Lastri mencoba membuka genggamannya, tapi jarinya seperti lumpuh. Ia tidak bisa melepaskan jimat itu. Tiba-tiba, dengan suara ledakan yang hanya terdengar di kamar itu, jimat itu hancur, dan dari dalamnya muncul seekor kalajengking hitam besar yang langsung menyengat ibu jarinya. Mbak Lastri menjerit mengerikan, suara yang membelah keheningan malam. Racun itu menjalar sangat cepat. Ia berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia mencoba mencari penawar dari petinya, namun saat ia membuka peti itu, pemandangan di dalamnya membuat jiwanya terbang karena ngeri. Semua jimat, abu, dan tulang yang ia simpan selama bertahun-tahun, kini berubah menjadi ular-ular hitam berbisa dan kalajengking besar yang nyata. Inilah dosa-dosanya yang menjelma menjadi makhluk nyata untuk mencabut nyawanya. Ular-ular itu melilit kakinya, dan kalajengking-kalajengking itu menyengat tubuhnya tanpa ampun. Mbak Lastri berguling di lantai, menjerit meminta tolong, selamatkan aku. Di mata mereka, Mbak Lastri sedang meronta sendirian, tapi tubuhnya membiru dan membengkak dengan cepat. Di mata Mbak Lastri, ia sedang dimakan oleh ribuan kalajengking. Mbak Lastri menarik napas terakhirnya, dengan wajah yang menghitam seperti arang. Keesokan harinya, saat jenazahnya hendak dimandikan, air yang hangat berubah menjadi sedingin es, dan bau busuk bangkai yang menyengat tak hilang, meski sudah disiram parfum botolan. Saat keranda diangkat, 4 pria kuat tak mampu mengangkatnya, hingga mereka jatuh berlutut, karena beratnya jenazah Mbak Lastri yang penuh dosa. Penguburan yang terkutuk. Di pemakaman, penggali kubur melaporkan bahwa liang lahat yang digali tiba-tiba mengeluarkan lumpur hitam yang mendidih dan berbau busuk. Bumi menolak menerima Mbak Lastri. Saat jenazah diturunkan, liang lahat itu menyempit, hingga tulang rusuk mayat terdengar berderak. Setelah dikuburkan, tanah kuburan itu retak, dan ular-ular hitam mulai merayap keluar masuk dari dalam tanah. Slamet jatuh bersimpuh di kaki Siti. Memohon maaf karena selama ini buta. Maafkan aku Siti. Aku telah menzalimimu dengan percaya pada kakakku. Siti memaafkannya dengan tulus. Sore itu, Siti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan bercahaya. Kelahiran bayi itu mengakhiri segala bayang-bayang sihir di rumah itu. Kisah ini adalah pelajaran bagi kita semua. Allah menjaga hambanya yang sabar. Dan kedengkian hanya akan membawa pelakunya pada kehancuran di dunia dan azab yang pedih di dalam kubur.